Oke, ini aku disclaimer bentar ya. Ini video yang aku buat ini aku rekamannya itu sebelum kemunculan dari preview dari kemunculannya Zetsu Catastrom. Jadi kalau misalnya ada teori-teori yang belum aku tambahin di sana, jadi ya aku mohon maaf ya. Jadi ya kalau misalnya ada yang kurang di teori itu ya kayak biasa ya bisa tulis di komentar. Karena memang aku rekamannya jauh sebelum preview episode debutnya Zetsu Catastrom itu debut. Impact. Asem lah ngeplay tiba-tiba pas rekaman. Oke lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari channel perasaan semasa berubah. Bisa-bisanya pas rekaman tiba-tiba ngeblank itu. Ya dan ini langsung aku mulai bahas aja ya, yaitu perihal yang sebenarnya pengen aku bahas dari minggu lalu sebenarnya sih, yaitu yang waktu walaupun masih rumor waktu itu, tapi karena sekarang udah ada info resminya, ya udah sekarang aku bahas di sini, yaitu soal Kamaji Zetsu yang akhirnya dapat super form super media, yaitu Zetsu Catastrom dan juga Zetsu Oldorm. Dan ya gak salah dengar, memang Zetsu Catastrom dan juga Zetsu Oldorm ini adalah dua super formnya Zetsu, yang berarti Zetsu itu bakal punya dua fase. Kalau mungkin berkaca dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin yang paling dekat kayak Gabu kali ya kayak Gabu Over Mode sama Gabu Master Mode. Bedanya ini super form. Kalau Gabu Over Mode sama Gabu Master Mode kan final form, dan itu juga yang jadi final form pertama yang punya dua fase. Jadi ya mungkin kayak gitu sih. Jadi kayak dulu kan aku nggak salah, aku minggu lalu sempat dengar rumor kalau sebenarnya Zetsu Catastrom itu kayak fase pertama yang bisa dibilang kayak ada kemungkinan kalau si Zetsu-nya bakal berserk, dan mungkin Zetsu Oldorm ini bakal jadi bisa dibilang stabilizer-nya, jadi penyeimbangnya biar si Zetsu-nya bisa lebih seimbang pas bertarung dan nggak berserk lagi. Aku mikirnya gitu sih, karena memang beberapa konektor juga mikirnya ke arah sana, karena kan ya namanya juga super form kan juga pasti identik dengan namanya uncontrol kan, uncontrollable form atau form yang nggak bisa dikendalikan. Nah, kemungkinan kayak gitu, apalagi juga kalau ini sekarang aku tampilkan sketsa rumornya kemarin ya, kan kalau dari sketsanya kan bentuknya Zetsu Catastrom bisa dibilang bulky banget dan juga benar-benar berarmor tebal banget di bagian atas badannya, terutama di bagian dada, yang bentuk armornya kayak bertebal dan juga ada kayak garis-garis lavanya gitu. Jadi kayak seperti mempertegas kalau sepertinya form ini kayak bakal berserk gitu, karena memang dari segi desainnya mendukung gitu. Dan ada kan beberapa hari setelahnya muncul sketsa kedua, itu sketsa dari Zetsu Oldorm. Jadi yang versi keduanya yang notabene bentuknya lebih slim, tapi dengan armor yang lebih futuristik, dan mungkin ini jadi penyeimbang kayak mungkin anggapannya kayak Zetsu Catastromnya cash off jadi Zetsu Oldorm. Kiranya kayak gitu. Tapi kalau dilihat lagi ya, apalagi juga dari pengumuman DX-nya, dari pengumuman box berdasarkan pengumuman DX-nya nanti, sepertinya sih bukan kayak gitu nanti konsepnya Zetsu, super form Zetsu, tapi ini benar-benar form yang notabene memang ada dua fase, jadi bisa dipakai secara bergantian tergantung situasi, ya kayak Gabu tahun lalu aja sih. Jadi mungkin kayak Zetsu Catastrom itu yang desainnya itu bulky itu lebih ke power, terus Zetsu Oldorm itu lebih ke speednya, mungkin kayak gitu, feelingku sih gitu ya. Dan kalau memang dari segi desain keren sih. Dan ini memang kayak jelas banget kalau ada referensinya kayak seperti Zetsu Catastrom yang bulky dan juga warnanya cenderung warna hitam, itu mungkin kayak referensinya tuh antara campuran kayak Agito Burning sama Black Sun. Ya kalau ada referensi Showa-nya wajar sih, karena kan jadi juga kan Zetsu aja basic formnya aja kan Showa banget kan desainnya. Tapi kalau dari segi bentuk form memang cenderung kayak Agito Burning sih, tahu kan? Super form yang bulky, dan sebenarnya juga saya tahu ya, saya itu di antara Agito Burning sampai Zetsu Catastrom itu belum ada lagi loh super form bulky kayak sekarang ini. Jadi ya ini cukup langka bisa dibilang, dan mungkin kali kedua ya setelah berapa tahun berarti dari 2001 sampai 2026, lumayan berarti ada sekitar gap 25 tahun loh baru ada super form bulky lagi. Jadi cukup unik sih memang. Terus juga yang Zetsu Oldorm itu juga desainnya juga bagus banget. Jadi kayak dari segi bentuk sebenarnya sama, yang membedakan cuma armor bagian atas sama helmetnya aja. Jadi kalau untuk inner suit segala macam sama semua. Jadi warnanya lebih dominan kalau dari yang aku lihat. Kalau yang aku lihat dari sketsanya ini sih warnanya lebih dominan putih sama abu-abu gitu ya. Putih abu-abu. Ya pakai gitulah.
lebih ke dominan warna cerah jadi untuk inner seatnya, jadi kayak lebih ke abu-abu sama ada stroke putih gitu, dan ada beberapa bagian yang warnanya itu lebih kayak orange sama biru muda sama biru toska, biru apa biru ya biru muda gitu. Ini kalau bagi beberapa orang cocok loginya kayak ini, kayak form-formnya dari serial Garapannya Yudakasi yang lain, kayak misalnya kayak di Kids ada common form sama common form kayak Canon mode sama common form jet mode, terus juga di Exit ada Mighty Brothers itu kayak, jadi kayak banyak juga. Kalau ini form memang jadi memang jadi form kesukaannya Yudakasi sih dari segi warnanya. Tapi kalau untuk Setsu Katastro memang keren sih kalau aku boleh jujur, bener-bener. Jadi kayak kesannya sebagai form yang tipe power tuh kerasa banget sih dari segi bentuknya. Terus ada yang kedua tuh Zetsu Oldorm. Zetsu Oldorm itu juga menurutku cukup keren karena dari segi bentuknya kan memang dia kan lebih slim kan, lebih slim dan juga lebih apa? Bisa dibilang lebih slim dan juga enggak serame Zetsu Katastro bener-bener gempal banget. Tapi di segi armornya cukup futuristik gitu. Jadi ya ini kayak bikin si Zetsu jadi lebih berarmor dibandingkan form-formnya yang lain. Jadi itu cukup unik, dan ini yang ini yang kalau misalnya Zetsu Katastrom itu kayak ada sedikit kayak mirip Black Sun. Nah, untuk si Zetsu Oldorm itu hampir mirip Shadow Moon, atau lebih tepatnya mungkin Kamen Rider Shadow Moon yang di Kamen Rider Black Sun itu. Ini dari segi warna ya itu mirip loh, kakak identik. Karena juga dari bentuk kepala kan, bentuk kepala ada garis-garis, juga matanya kayak tegas gitu. Itu bisa juga kayak Kamen Rider Shadow Moon banget sih dari segi warna, dan itu yang bikin keren sih sentuhannya. Dan juga mungkin ya agak sedikit detail formnya agak sedikit ketutupan gara-gara belnya di dada, tapi juga itu bikin sentuhan yang keren sih dari segi bentuknya. Dan ini aku langsung bahas soal capsumnya ya, terus si apa namanya yang akhirnya nama resminya itu Katastrom Capsum ya, kalau nama Katastrom lagi, bukan Katastrom Capsum, namanya Dual Mare Capsum. Itu nama yang itu Katastrom Capsum itu nama awal sih yang minggu lalu masih dipakai buat ya itu hanya karena memang belum ada pemain resmi ya capsumnya nanti dipakai kayak gimana. Nah sekarang ada nama resmi yaitu si ini yang juga berhubungan dengan beberapa DX atau merchandise yang bakal dirilis sama Bandai, yaitu ada Dual Mare Capsum yang akan jadi capsum utamanya, lalu ada Triple Setzer yang notabene ada senjata khasnya dia, lalu yang ketiga itu ada beberapa peralatan yang kayak kamera action figure dan juga lini Sofubi. Nah ini kalau agak flashback ke minggu lalu ya, saya ingatku sih minggu lalu itu Zetsu Katastrom itu pertama kali bocor itu dari bocoran foto mainan Sofubi. Kalau nggak salah bocor itu bareng sama Sofubinya Gaban Infinity. Kalau nggak salah itu bocornya bareng sama itu, dan itu juga menunjukkan detail kalau memang si Zetsu ini memang Katastrom ini memang bakal bulky form ya. Jadi ya kalau misalnya waktu ini belum dapat gambarannya sih ya, aku kayak gini kan. Zetsu Physical Impact itu ada transisi perubahan di mana dia kayak sempat bulky itu terus jadi bentuk slim kan. Nah, anggap aja gini, pas perubahannya si Zetsu Physical Impact itu jadi bulky itu udah sampai bentuk bulky terus di stop, udah gitu aja. Nah, kurang lebih bentuk bulky-nya si Zetsu Katastrom itu kurang lebih kayak gitu. Jadi menurutku cukup jadi benar-benar kayak jadi kelihatan lebih berotot gitu si formnya Zetsu Katastrom itu. Jadi menurutku keren sih. Dan kalau bahas soal capsumnya ya, dan yang dimana minggu lalu juga ada bocoran gambarnya, menurutku gambarnya cukup unik sih. Jadi kayak bener-bener hampir detail dan hampir tepat banget sesuai dengan nomor resminya. Yang kalau katanya Bang Reza itu kayak VGA card. Ya mirip sih, apalagi juga kipasnya kan jajar gitu, mirip VGA sih emang. Tapi kalau dari segi desainnya sih keren sih menurutku. Dari segi ini pas aku lihat foto officialnya ya dari DX-nya Dual Mare Capsum itu menurutku keren, dan ini benar-benar bentuk yang berbeda dengan Plasma Capsum sama Booster Capsum kemarin yang bentuknya masih bentuk capsum standar. Ini beda banget. Ini bahkan juga benar-benar beda sama si Enhanced Capsumnya Kamen Rider Nox. Tadi benar-benar ukuran capsumnya gede banget, dan kalau dipasangkan kalau misalnya ini dipasangkan di dada itu pasti benar-benar gede sih, dan bahkan benar-benar nutupi si Zetsu drivernya. Jadi terkesan kayak Zetsu drivernya pakai attachment baru, padahal ya itu cuma Zetsu driver biasa, cuma karena memang saking bagian belnya ketutupan hampir semua bagian, jadi kesannya kayak aja membentuk bel baru. Itu cukup unik sih.
Dan kalau dari gimmicknya sih aku masih belum dapat gimmick detailnya kayak gimana ya. Tapi yang pasti ya bentuk defaultnya itu sepertinya kalau aku lihat dari gambar ini sih, kalau dari gambar ya, ini aku sampai tampil gambarnya ya. Sepertinya bentuk defaultnya itu bakal ada mode di mana si apa namanya dual market itu bakal kayak ngelipet ke depan gitu dan bentuk kayak semacam kayak apa ya, kayak semacam badge atau lencana gitu sih. Jadi mungkin pas dia di antara dia pas ditekan atau mungkin pas dipasang ke sensor drivernya dia baru ngebuka, dia baru nge-pop up gitu. Jadi ya konsepnya kayak ini, kayak konsep bukanya itu kayak misalnya kayak Mirada Watch CCO atau mungkin juga Thousand Driver sama Beast Driver atau Thousand Driver di Zero One atau mungkin Beast Driver di Wizard, mungkin kayak gitu. Jadi konsepnya kan pintunya kayak ngebuka dua gitu. Nah pas dipasang si di sensor driver dia langsung tekan apa, dia langsung ada gimmick tekan tombol orange di atas dan dia langsung berubah jadi sensor catastrophe. Jadi sepertinya sih kalau dari bentuknya karena memang benar-benar nutupi hampir semua bagian, jadi tombol hijau yang ada di sensor driver itu hampir gak kepake. Jadi benar-benar aktivasi suara dan segala macam itu gimmicknya itu benar-benar pakai tombol orange yang memang ada di dual mark Epson-nya tadi. Dan untuk transisi ke form Ultron Custom itu cuma kan bagian depannya ada kayak bagian kipas kan yang bisa diputar. Nah itu tinggal diputar ke bawah aja dan tekan tombol yang orange udah dia berubah jadi Zetsu Ultron form. Dan kalau dari segi bentuknya sih kalau lihat bagian depannya emang kan bagian depannya bakal ada kayak bagian kipas yang muter kan, itu sekilas kayak ini sih, hampir kayak kalau di seri sebelumnya itu seri sebelumnya kayak ini, kayak Thunder Girl Firestorm. Tahu kan konsepnya Thunder Girl ya kan, Thunder Girl Firestorm atau mungkin juga 50 Girl Firestorm itu kan punya gimmick di mana waktu Firestormnya dipencet itu bakal ada kipas yang muter di bagian tengahnya kan. Nah kurang lebih itu konsepnya si dual mark Epson itu juga sama. Jadi pas dia ditekan bagian kipas di tengahnya bakal muter, tapi bagian kipas dalamnya ya kan bukan bagian kipas di depannya buat ganti mode. Jadi kalau ganti modenya tetap diam aja dan baru harus diputar manual kalau mau berubah dari Zetsu Catastrophe ke Zetsu Ultron. Dan aku juga penasaran sih, ini perubahannya bisa dinamis kayak misalnya berubah pas bertarung atau memang harus atau yang memang harus kayak bener-bener pas jadi Zetsu, harus berubah jadi Zetsu dulu atau mungkin bisa berubah bahkan pas masih dalam wujud manusia atau gimana, nggak tahu sih. Jadi masih berupa Daiforce juga sih karena masih benar-benar baru sebatas momen di X-nya. Dan juga di channel Bandai sih belum ada demonstrasinya, tapi kayaknya dekat-dekat ini bakal ada sih. Kalau sekarang mungkin sih ceritanya Bandai mungkin Zetsu masih fokus ke pengenalan para lore dulu ya. Jadi ya mungkin makanya untuk Zetsu Catastrophe munculnya masih agak belakang, tapi nggak jauh-jauh dari sekarang lah pasti. Ya masih episode 20-an pasti itu kalau untuk Super Form. Dan apa lagi ya? Kayak udah itu aja sih kalau untuk captionnya. Jadi masih secara gimmick unik dan memang secara bentuk juga unik. Dan aku langsung bahas aja ke senjata ya. Aku langsung bahas aja ke senjatanya. Yaitu si Triple Setzer, dan ini juga sesuai rumor lagi. Ini benar-benar sama kayak rumor. Yaitu senjatanya tuh berupa Gatling gun, tapi kalau dari bentuk DX-nya sih ini kecil ya bentuk senjatanya ya, kayak senjata DX pada umumnya ya yang bentuknya memang kecil, menyesuaikan sama badan anak-anak. Tapi kalau dia dari kalau lihat berdasarkan dari gambar yang ada di pengumuman Rider Action figurnya ya, itu kayak senjatanya senjata Triple Setzer ini bakal gede banget sih, bahkan itu tipe senjata kayak Gatling gun gede, kayak GX05 harusnya G3X, jadi benar-benar gede banget. Dan ya ini nyambung sih, dan cocok sih kalau dipakai sama si Zetsu Catastrophe yang notabene formnya memang bulky, jadi memang pas banget sih. Dan dari desainnya ya sesuai rumor, benar-benar sesuai rumor, warnanya itu memang benar-benar kayak Gatling gunnya punya dua pegangan. Tapi kalau dari segi warnanya sih yang baru dilihatin, warnanya sih lebih ke dominan hitam ya, tapi dengan bagian moncong Gatling gun sama kokangan depannya itu yang warnanya itu kayak lebih ke emas sih. Ini kalau di bagian di versi DX-nya sih warnanya emas pucet ya feelingku. Tapi kalau di rilisan di versi Profi sih kayaknya emas, benar-benar pure emas glossy gitu ya, kayaknya sih gitu ya. Terus bagian badannya itu lebih ke dominan warna hitam, tapi ada beberapa bagian juga warnanya silver. Dan di sebelah kiri senjatanya ada 3 slot bolongan gini yang bakal dijadikan tempat untuk masang 3 capsule. Jadi ya, ini secara gimmick hampir mirip full bottle buster yang kalau di Commander build-nya bisa dipasangi lebih dari 1 collectible item itu lah. Itu mirip banget sih.
kalau full bottle besar tuh maksimal berapa ya? Kalau untuk full bottle kecil-kecil tuh maksimal sampai 4 kalau nggak saya ingat, sampai 4 full bottle. Kalau ini maksimal bisa 3 capsule, tapi capsule yang ya capsule standar lah. Ini kalau di apa di foto officialnya sih ada foto ini ada impact stream sama ini impact stream sama plasma sih. Jadi kayak mereka dipasangkan di 3 slot itu, terus mungkin pakai kokan depannya didorong ke belakang, dan akhirnya itu bikin si capsule-nya muter, dan bagian moncongnya juga ikut muter kayak khasnya Gatling kan, pas triggernya ditekan juga. Jadi ya karena sih kalau waktu ditekan normal aja tanpa dikasih capsule apa-apa, bagian moncong Gatlingnya nggak muter. Tapi kalau dipasangin capsule sampai 3 gitu, dia baru muter bagian Gatling-nya. Jadi ya gimmicknya secara teknis ya mirip GX05 Cerberusnya G3X. Tapi ya jadi senjata memang cukup unik sih. Jadi kayak senjata Gatling gunnya gede itu ya, aku juga jarang sih lihat kabar dari senjata gede kayak gini lagi. Dan ini juga karena ini juga item untuk super form, senjata untuk super formnya, jadi item super formnya harus si dua mark action bisa juga dipasang di sini, tapi dipakai slot tengahnya. Jadi kayak slot tengah itu dipakai buat masang si capsule-nya dia, terus bagian covernya itu bakal nutup dua slot yang nggak kepake itu. Dan sama, jadi kayak neken tombol, terus juga dikokang, lalu ditekan triggernya, dan Gatling-nya bakal muter. Dan ini juga bikin unik adalah kalau misalnya tombolnya triggernya ditekan agak lama, karena bakal ada suara kayak suara Gatling yang kayak suara rentetan peluru gitu. Jadi itu cukup unik sih. Jadi memang benar harus kayak hampir pasti ada di senjata yang notabene tipe senjata tembak yang bisa tembak beruntun gitu, kayak Gatling dan semacamnya. Jadi itu cukup unik sih di sini dari segi bentuk. Ya apalagi ya bahasnya, kayak udah itu aja sih. Jadi kalau untuk perilisan DX-nya sih ya itu ada DX2 Mark Capsum sama DX Triple Setzer. Terus juga ada lagi yang versi set yang notabene ada yang dijadikan satu, ya cuma 2 DX itu dijadikan satu. Dan ini juga ada satu capsule tambahan, yaitu si capsule-nya ada ini Zetsu Catastrophe Capsule. Jadi kayak capsule khusus untuk super formnya itu bakal disatukan jadi satu sama si Triple Setzer. Dan kalau untuk versi kedua itu ya ketiganya itu digabungkan jadi satu, dan bakal rilis itu 21 Februari 2026. Yang berarti itu kalau dari ini kan sekarang udah Februari kan ya. Jadi kalau tanggal 21 kan hari Sabtu, berarti kemungkinan besar itu sih ini kan kemarin kan tanggal 1 itu episode 20 ya, berarti kemungkinan sih Kamen Zetsu Catastrophe bakal muncul episode 23 nanti. Kalau sesuai dengan tanggalnya ya. Kan biasanya kan DX-nya kan rilis sehari lebih awal dari debut formnya kan. Jadi ya mungkin episode 23 mungkin si Zetsu Catastrophe itu bakal debut. Terus juga ada lagi retro action figure yang tadi itu Zetsu Catastrophe yang menampilkan bentuk senjatanya si Zetsu Catastrophe kayak gimana bentukannya, itu juga akan rilis, tapi rilisnya lebih cepat, seminggu. Jadi rilisnya tanggal 14 Februari pas hari Valentine itu dia bakal rilis. Jadi memang retro action figure-nya rilis duluan. Dan satu lagi itu kalau nggak salah juga yang bakal rilis lebih dulu itu ini yang barengan sama retro action figure, yaitu Lineage of Fubei juga kayak bakal rilis di tanggalnya sama sih. Aku lupa tanggal berapa sih, tanggal yang sama atau mungkin tanggalnya ngikuti rilisan DX-nya. Aku agak lupa. Tapi ya kalau untuk Lineage of Fubei juga gak penting amat sih kayaknya ya. Lalu apa lagi ya? Ya udah itu aja sih. Tapi ya kalau misalnya penggambaran form Berserk ya, ini juga aku mau bahas sedikit aja, karena banyak yang ngira kalau Zetsu Catastrophe bakal jadi form Berserk kan, dan Order ini bakal jadi stabilizer-nya, bisa dibilang ya gimana ya, meskipun ya kayaknya dari segi kemungkinannya kecil sekarang ya kan kalau mereka gitu. Jadi benar-benar cuma super form dengan 2 mode aja, kayak ya mungkin bisa dibilang kayak kayak super dan mode ya, kayak form dan 2 mode, kayak ya itu kayak gabut tahun lalu lah yang dengan final formnya yang punya 2 mode, jadi kayak gitu sih. Tapi mungkin kayak ada form yang form versi tidak sempurna sama versi sempurna, mungkin kayak di tahun sebelumnya kayak kayak build yang jadi build hazard, dia tuh
bisa lepas kendali, tapi dan akhirnya penahannya harus pakai rabbit sama tank. Terus juga kalau di cyber kayak ada elemen kayak primitive dragon yang namanya kayak bikin si Thomas jadi lepas kendali, dan akhirnya harus diseimbangkan pakai jadi elemental primitif buat ngimbangi. Atau mungkin juga ya kayak Gajar kan, ada juga kayak misalnya dia itu jadi Iron Gajar kan, dia ada kemudian kalau ada bagian di mana si Hotaru bisa mati kan kalau dia pakai form itu kelamaan, dan harus jadi Pradana Gajar biar bisa jadi menekan kekuatannya biar stabil ya. Mungkin kayak gitu sih kalau memang formnya jadi kayak konsep berserk sama stabilizernya tuh beneran dipakai. Tapi ya lihat dulu aja nanti pas debut kayak gimana. Ini masih bener-bener belum ada clue sama sekali sih. Bahkan ini aku dengar udah rekamannya dalam kondisi udah nonton Kamar Densetsu episode 20 kan, dan aku juga lihat itu semuanya episode tuh benar-benar belum ada singgung tipis-tipis sedikit pun soal super formnya Zetsu ini. Jadi benar-benar episodenya masih benar-benar fokus ke debutnya para lord. Ya kalau di episode 20 itu masih debutnya Lord 5, masih benar-benar fokus di sana, jadi belum ada info apa-apa lagi. Jadi ya mungkin sebaris apa nunggu ya, aku bakal bikin ini dulu aja lah. Jadi aku coba juga ngatur waktu buat bikin bahasa singkatnya episode 20 itu, karena untuk episode 20 itu jadinya cukup santai lah ya, nggak benar-benar full daging kayak sebelumnya. Meskipun ya teorinya masih tetap ada dan benar-benar bikin memakonkan juga teorinya. Jadi ya oke lah, mungkin kita coba. Aku bingung mau ngomong apa lagi anjir. Jadi ya kalau misalnya ada info tambahan, aku juga coba usahain bikin videonya lah. Jadi sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini kalau suka dengan video ini. Subscribe juga channelku kalau suka dengan channel ini. Kalau ada yang mau kalian maka nama jangan bisa tulis kolom komentar, dan kalau masih dengan nama juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi bawah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bahasa Indonesia 412.